Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang tamu jejak sahabat. Seperti biasa, kalau udah mulai ruang tamu jejak sahabat itu kita akan menggali ilmu dari guru-guru kita. Dan bersama kami telah hadir Al-Ustadz Abu Yahya Badrul Salam Hafizahullahu Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Ustadz nih, kita kenalnya Ustadz suka sepedahan Ustadz ya. Paling jauh kemana Ustadz sepedahan? Saya emang gak jauh-jauh. Tapi ini ke Bandung buat sepedahan Ustadz. Iya. Sekarang itu lagi ramai perbincangan mengenai budaya Ustadz. Iya. Nah, kita mau tanya supaya tidak simpang siur nih Ustadz. Karena kan Indonesia ini majemuk Ustadz ya. Jadi latar belakang masyarakatnya itu dan kondisi geografinya itu sangat bermacam-macam. Jadi banyak sekali adat dan budayanya. Memang ada beberapa Ustadz budaya dan adat yang beriringan dengan syariat Islam. Dan ada juga yang memiliki jalur yang berbeda nih Ustadz sama syariat. Ini kan menjadi dilema ketika banyak orang-orang yang lebih mengurgensikan budaya lebih tinggi ketimbang syariat Ustadz. Bagaimana sih dari sudut pandang Islam itu menyikapi antara agama dan budaya ini Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya Islam itu tidak menolak budaya sama sekali dan juga tidak menerima sama sekali. Karena yang harus kita pahami betul ya, bahwa pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kebiasaan dan adat istiadat. Namun tentunya adat istiadat itu harus dibatasi dengan batasan-batasan penciptanya. Karena kita manusia kan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta tentu memiliki aturan-aturan yang tidak boleh diselisihi oleh makhluk-makhluknya. Karena Allah itu sebagai raja. Di antara nama Allah adalah Al-Malik. Dan tentunya raja tidak mungkin tanpa ada peraturan. Nah tentunya kita sebagai seorang makhluk adalah bersikap sebagai seorang hamba. Kita ini hamba Allah yang berkewajiban untuk menyadari bahwa kita harus patuh dengan semua aturan-aturan Allah. Dan juga kita wajib yakin bahwa Allah sebagai pencipta juga tidak mungkin semena-mena. Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Karena Allah sudah menyifati dirinya sebagai maha adil. Dan Allah sudah mengharamkan atas dirinya kezoliman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan zalim itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian bersikap saling menzalimi. Nah, karena Allah tak mungkin semena-mena kepada hambanya dan pasti Allah adil, hukumnya adil, aturannya adil. Maka kewajiban seorang hamba adalah mengikuti syariat, ya, dan lebih mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat tidak masuk di akal kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, ternyata kita lebih tahu dari Allah, nggak mungkin. Kita lebih berilmu dari Allah, nggak mungkin. Sebab kalau kita lebih berilmu dengan Allah, berarti apa konsekuensinya? Allah lemah, ya kan? Istilahnya kalau kata sebagian orang nggak berhak jadi Tuhan. Ini sangat tidak mungkin secara akal, waras pun juga tidak mungkin. Maka dari itu Islam mengatur di sini. Kalau ya adat kebiasaan atau budaya yang dijalankan oleh kita ini sejalan dengan syariat Allah, tidak bertabrakan dengan syariat Allah, tentu ini perkara yang diizinkan, nggak masalah. Makanya Allah berfirman, wa'mur bil urfi, ya wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Dan perintahkanlah kepada sesuatu yang ma'ruf. Para ulama seringkali menyebutkan makna ma'ruf itu artinya ya yang sesuai dengan uruf, kebiasaan. Selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka semua yang dipandang oleh syariat baik
Kalau ternyata tidak sesuai dengan adat, mana yang harus didahulukan? Tentu syariat. Nah, disinilah ya kita harus meletakkan adat pada tempatnya. Bukan artinya Islam itu anti budaya ya Ustaz? Sama sekali tidak. Jadi Islam mengatur manusia punya adat atau kebiasaan, oke. Kebiasaan makan, kebiasaan berpakaian, segala macam kebiasaan masyarakat. Nah, sekarang kita harus jadikan parameter kita adalah syariat Allah, wahyu Allah. Sekarang adat ini sesuai nggak dengan syariat? Kalau tidak sesuai atau bertabrakan, tidak boleh kita amalkan. Tapi kalau sesuai, silahkan, nggak masalah. Ya, seperti kebiasaan kita makan. Ya, tentunya kebiasaan makan di Indonesia beda dengan yang ada di Saudi atau yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Yaitu semua yang namanya makanan, ya silahkan saja. Itu tidak bertabrakan, kecuali kalau memang makanan itu misalnya mengandung alkohol atau sesuatu yang haram, yang jelas ada keharamannya dalam syariat, maka ini tidak boleh. Demikian pula pakaian, ya. Kebiasaan masyarakat Indonesia pakaiannya beda dengan pakaian yang di barat dan yang lainnya. Gak masalah selama pakaian itu tidak melanggar syarat-syarat dalam Islam. Seperti menutup aurat. Nah, kalau ternyata adat itu bertabrakan dengan syariat, bahkan bertabrakan dengan hakikat daripada penghambaan manusia kepada Allah. Seperti misalnya adat-adat yang berbau kesyirikan, yang hakikatnya adalah mempersekutukan Allah, ini jelas sangat dilarang dalam Islam. Di patokannya jelas kok sebetulnya. Jadi Islam menerima adat budaya yang tidak bertabrakan dengan ketentuan Allah. Jadi jangan dibentur-benturkan gitu Ustaz. Betul. Kalau ngomongin budaya itu, Ustaz kan sebenarnya dari zaman dulu kan udah ada budaya Ustaz. Di zaman Nabi sekalipun itu kan banyak yang bilang kalau Islam itu budaya Arab gitu katanya Ustaz. Nah, sebenarnya kan budaya pada zaman Nabi itu gimana sih Ustaz? Iya, sangat salah ya kalau orang mengatakan bahwa Islam itu budaya Arab. Kenapa demikian? Karena berapa banyak budaya Arab yang ditentang oleh Islam. Contoh, dahulu di masa jahiliyah ya, yang namanya zina jadi sebuah kebiasaan mereka. Minum arak itu minuman sehari-hari mereka. Wanita-wanitanya tidak menutup aurat, itu jadi sebuah budaya mereka. Apalagi penyembahan kepada berhala itu jadi budaya mereka. Ketika Islam datang, apa yang terjadi? Islam banyak sekali menghapus budaya-budaya Arab yang sangat bertabrakan dengan ya syariat dan fitrah manusia. Budaya Arab yang dahulu mereka sangat membenci anak wanita. Sampai anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Dalam Islam dilarang. Budaya mereka yang suka minum arak, setiap hari mereka minum arak seperti minuman biasa, dilarang dalam Islam. Budaya Arab makan riba, waktu itu kan mereka biasa makan riba, diharamkan dalam Islam. Tapi ada juga yang memang budaya-budaya Arab yang ditetapkan oleh Islam kan itu mulia. Seperti orang Arab terdahulu itu punya sifat sangat menghormati tamu, ditetapkan oleh Islam. Oh, itu dari dulu yang sudah begitu Ustaz. Betul. Kalau dikatakan bahwa budaya Arab itu budaya Islam itu budaya Arab, sangat tidak benar. Ini orang tidak paham tentang hakikat budaya Arab masyarakat jahiliyah terdahulu. Kemudian sekarang kan ketika Arab sudah dikuasai Islam, jadilah kebiasaan adat istiadatnya sesuai dengan Islam. Ya. Nah, kalau sesuai dengan Islam kan bagus. Artinya menyesuaikan adat itu dengan Islam, bukan Islam menyesuaikan dengan disesuaikan dengan adat, bukan. Kok perumpamannya begini loh. Islam itu seperti kepala. Adat itu seperti helm gitu loh. Nah, sekarang mana yang harus menyesuaikan? Kepala kita dengan helm atau helm menyesuaikan kepala kita? Helm ya Mas. Itu harus helm dong. Iya. Maka aneh kalau ada orang yang berusaha mempermak kepalanya demi supaya pas dengan helm. Nggak mungkin. Kecintaan terhadap kebudayaan lokal kadang membuat ada pencampur bauran dengan ritual syariat. Klaimnya adalah ini bentuk adopsi atau penyesuaian dengan masyarakat. Apakah memang seperti itu model penyebaran Islam, Ustaz? Tentunya ya, sekali lagi dalam Islam sudah kita sebutkan tadi ya, penyesuaian dengan adat istiadat itu boleh-boleh saja selama tidak bertabrakan dengan syariat.
Contoh misalnya kalau kita berada di Saudi, ya kita pakai pakaian-pakaian orang Saudi sana untuk menyesuaikan adat mereka. Ya. Demikian pula kita berada di Indonesia, ya pakailah pakaian-pakaian orang Indonesia menyesuaikan dengan adat yang ada di Indonesia. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang masalah perbuatan Nabi SAW yang sifatnya berhubungan dengan adat kebiasaan. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Kata beliau bahwa perbuatan Nabi yang sifatnya berhubungan dengan adat kebiasaan, yang paling utama adalah menyesuaikan adat kebiasaan setempat. Contoh kata beliau pakaian. Kita hidup di Indonesia dan kita tinggal di Indonesia. Yang paling utama berpakaian yang sesuai dengan adat kita di sini. Jangan pakai pakaian kayak orang Arab gitu. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan bahwa di Indonesia memakai pakaian adat Arab itu bisa jadi pakaian syuhrah yang dilarang. Karena ada Nabi SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhrah albasahu Allah thawbal mahanah yaumal qiyamah." Rawahu Ahmad. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, Allah akan berikan pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat.